Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab optika geometri, khususnya pada bagian yang ketiga yaitu tentang lensa. Nah, berikut ini ada soal berhubungan dengan susunan dua lensa. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi, diketahui ada sebuah benda diletakkan pada sumbu utama pada jarak 40 cm di depan lensa cembung, yang mana jarak fokusnya adalah 15 cm. Nah, pada jarak 40 cm di belakang lensa ini diletakkan lensa dengan jarak fokus f. Jika bayangan akhir itu berada pada jarak 30 cm di belakang lensa cembung, pertanyaannya nilai f ini berapa cm? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini adalah sumbu utama SU, lalu gambarkan ada lensa cembung dengan titik fokus f1 di sebelah kiri ya. Yang mana jarak fokus lensa cembung adalah 15 cm, jadi f1 sama dengan 15 cm. Kemudian di belakangnya dengan jarak 40 cm ini ada lensa yang kedua. Ini sebenarnya kita tidak tahu ya jenis lensanya itu cembung atau cekung, tapi di sini saya kasih gambar ini adalah lensa cekung. Nah, katakanlah di sebelah kanan ini adalah fokus f2 ya. Kemudian kalau di sini saya letakkan benda dengan jarak S1 itu sama dengan 40 cm terhadap lensa cembung. Lalu di sini katakanlah terbentuk bayangan ya. Kita tidak tahu letak S2 aksennya berapa, tapi di soal sudah ada nih bayangan akhir berada 30 cm di belakang lensa cembung. Jadi ini sebenarnya kita tahu ya jarak S2 itu berapa, atau S2 aksen itu berapa. Nah, dari informasi ini nilai fokus F2 itu panjangnya berapa. Oke Sobat 100, karena ini berhubungan dengan susunan dua lensa, di sini ada beberapa step perhitungan ya. Yang pertama Sobat 100, gunakan rumus umum lensa 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Ingat di sini kita tinjau lensa 1 ya, jadi pakai dummy 1 di bawah. Berikutnya kita masukkan nih fokus f1 15 cm, S1 40 cm. Jadi 1/15 sama dengan 1/40 ditambah 1/s1 aksen. Untuk mendapatkan nilai 1/s1 aksen maka 1/40 pindah ruas jadi pengurangan, sehingga kita tuliskan 1/s1 aksen sama dengan 1/15 dikurangi 1/40. Nah, di sini kan untuk bentuk pecahannya belum sama ya. Di sini ada 1/15, ada 1/40. 15 dan 40 KPK-nya itu 120. Jadi untuk 1/15 berubah menjadi 8/120. Yang bentuk 1/40 berubah menjadi 3/120. Ingat di sini ada tanda negatif ya. Jadi 1/s1 aksen itu sama dengan 8 dikurangi 3/120. Nah, 8 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 5 ya. Maka di baris berikutnya kita tuliskan 1/s1 aksen itu sama dengan 5 dibagi 120. Atau bentuk sederhananya 5 dibagi 5 1, 120 dibagi 5 ketemu 24. Jadi 1/s1 aksen itu sama dengan 1/24. Nah, ini kan bentuk sepernya ya. Untuk S1 aksennya berarti tinggal dibalik lagi. S1 aksen sama dengan 24 cm. Nah, kalau Sobat 100 sudah tahu letak bayangan benda menurut lensa 1, maka langkah yang kedua di sini Sobat 100 gunakan rumus jarak lensa ya. D sama dengan S1 aksen ditambah S2. Masukkan jarak lensa itu 40 cm, jarak bayangan menurut lensa pertama itu 24 cm. Jadi masukkan di sini ya angkanya ya. 40 sama dengan 24 ditambah S2. Jadi S2 berapa nih? S2 sama dengan 40 dikurangi 24. 40 kurangi 24 16 ya. Jadi S2 sama dengan 16 cm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, ini S2. S2 aksennya berapa? Di soal dikatakan bahwa bayangan akhir berada pada jarak 30 cm di belakang lensa cembung. Sementara jarak dua lensa itu 40 cm. Berarti di sini kita bisa tentukan nilai S2 aksennya ya. Dari gambar ini sudah ketahuan kalau ini 40, lalu jarak bayangan ke lensa cembung itu 30, maka kita bisa hitung
S2 aksen itu sama dengan negatif 40 dikurangi 30. Kenapa negatif? Karena letak bayangan itu ada di depan lensa yang kedua. Nah, 40 kurangi 30 hasilnya 10. Jadi S2 aksen itu sama dengan negatif 10 cm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Oke, kalau sudah ada S2, sudah ada S2 aksen, maka langkah berikutnya gunakan rumus umum lensa untuk lensa yang kedua. Jadi rumusnya apa nih? Seperfokus f2 sama dengan seper S2 ditambah seper S2 aksen. Masukkan. S2 nya 16, S2 aksennya negatif 10. Jadi seper F2 itu sama dengan seper 16 ditambah seper negatif 10. Nah, karena bentuk pecahannya itu belum sama ya untuk bagian penyebutnya, maka 16 dan 10 ini cari KPK-nya. KPK-nya berapa? 80 ya. Jadi bentuk seper 16 itu menjadi 5/80. Untuk bentuk seper 10 itu jadi 8/80. Maka seper F2 itu sama dengan 5 dikurangi 8/80. Nah, 5 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 3. Berarti seper F2 itu sama dengan negatif 3/80. Nah, ini kan bentuk seper F-nya ya. Jadi untuk F2 itu tinggal dibalik, 80 dibagi 3. Masih ada tanda negatifnya ya. Jadi F2 itu sama dengan negatif 26,67 cm. Ini jawaban akhirnya ya Sobat 100. Bagaimana Sobat 100 bisa dipahami ya? Jadi kalau di sini ada susunan dua lensa, ditanya nilai fokus untuk lensa yang salah satunya ya. Maka untuk mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama, tinjau lensa 1 gunakan rumus umum lensa, yaitu seper fokus F1 sama dengan seper S1 tambah seper S1 aksen. Masukkan angka-angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu S1 aksen. Nah, nilai S1 aksen ini digunakan untuk menentukan nilai S2, bayangan hasil lensa pertama menurut lensa yang kedua. Pakai rumus jarak lensa ya. Jadi yang kedua ini gunakan ini D sama dengan S1 aksen ditambah S2. Masukkan angkanya, lakukan perhitungan, ketemu S2. Nah, selanjutnya Sobat 100 baca lagi soalnya. Nanti Sobat 100 bisa lakukan step yang ketiga ini, menentukan nilai S2 aksen. Ini dari baca soal ya. Nanti ketemu S2 aksennya. Ingat tanda negatif artinya bayangan akhir ada di depan lensa yang kedua. Nah, kalau sudah dapat nilai S2 dan S2 aksen, Sobat 100, untuk langkah yang keempat atau yang terakhir, gunakan rumus umum lensa lagi. Seper F2 sama dengan seper S2 ditambah seper S2 aksen. Masukkan angkanya, lakukan perhitungan, ketemu nih nilai F itu berapa. Begitu ya Sobat 100, bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya. Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.